Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dari kelas 11 MIA. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang proposal. Pengertian proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Pengertian proposal menurut para ahli. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Rifki, proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah. Menurut Kraft 2001-302, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Syarat-syarat menyusun proposal. Pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara dan detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan atau penulis proposal yaitu: 1. Untuk mendapat bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Fungsi proposal. Untuk melakukan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan pendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis-jenis proposal. Proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendiri badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek bangunan suatu kantor. Proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian proposal KK kegiatan. Kegiatan proposal jenis ini digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jenis proposal berdasarkan bentuk dibagi dalam 3 jenis diantaranya, yaitu yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian diantaranya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut penjelasannya. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan.
Bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, personalias, keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari daftar pusaka, lampiran, dan lain-lain. Proposal non formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Proposal semi formal hampir sama seperti proposal semi formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Unsur-unsur proposal. Latar belakang dan masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antar harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pernyataan yang ingin dicari jawabannya. Kemudian tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sarana atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar masalah dan jawaban lebih jelas. Kemudian ada asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Kemudian terakhir ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Sistematika penulisan proposal. Yang pertama proposal penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, hasil yang diharapkan, daftar pustaka. Kemudian ada proposal kegiatan. Yang pertama ialah latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksanaan organisasi kerja, sasaran dan anggaran dana kegiatan, kemudian penutup. Kaidah bahasa proposal. Menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu adalah. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat keakaan seperti akan, diharapkan. Kemudian menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri proposal. Yang pertama adalah proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Struktur proposal. Yang pertama adalah sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. Kemudian latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui tidak sementara latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali kata perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus.
Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Kemudian tujuan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dalam mencakup alasan kegiatan ini. Kemudian adalah jenis kegiatan atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara kegiatan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansiakan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Kemudian adalah sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi merasal dari umbul-umbul pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. Primasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dan yang digunakan ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Antimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Gilang Ramadan dari kelas 11 PIA. Saya minta maaf apa ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.